Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-23 dengan judul Hantu Nusa Kambangan. Ombak yang berdebur susul menyusul bagaikan ikut meramaikan suasana. Ayo, mengapa kalian diam? Serap perlu merasa sungkan. Aku tidak merasa keberatan kalian berdua mengeroyokku. Siapakah sebenarnya kau, Paman? Mengapa masih harus bertanya-tanya lagi? Baik. Kata apa yang kau pergunakan itu? Cambuk. Cambuk ini bernama Kiai Kail. Aku sebut Kail karena untuk mengayal seperti pancing. Siapa tahu. Sejak kapan kau bersenjatakan cambuk, Badrawati? Yang tahu senjata ini. Baiklah, cuat. Wati, nampaknya kau akan sanggup membelah tanah dengan ayunan cambuk itu. Buka topengmu. Sebelum... Aku justru ingin melihat bagaimana kau menggunakan cambuk itu. Serang! Siapa bilang? Aku di sini. Apa yang bukan main, Kisanak Lari Angon? Caramu menghindar luar biasa sekali. Aku tidak melenyapkan diri. Aku hanya menyelinap. Kau saja yang tidak melihat apa yang aku lakukan dengan jelas hingga mengira aku menghilang. Aku tahu siapa kau. Siapa aku? Kemampuan seperti yang baru saja kau tunjukkan dari ayunan cambukku, Munan. Meski hanya sekejap. Siapa aku menurutmu, ha? Raungot Wadas Lintang segera membuka caping dan penutup. Ternyata memang benar Kameswara Awati tersenyum liru. Dan dengan sinah mendekati Lare Angon. Bagaimana Wati, suaraku dan juga penampilanku? Dari tadi sebenarnya aku sudah mengira kemampuan Paman menghilang. Membuat aku berkesimpulan orang yang aku hadapi adalah benar Paman kamu cukup baik sajalah yang tahu senjata cambuk. Ki Brongot Wadas Keras adalah Paman kamu. Lain lagi yang menguasai Aji Panglimunan Badrawati. Dalam bentuk yang lain, aku yakinkan Arok atau Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi itu juga menguasainya. Kemudian Paman Parajigading, yang pada saat ini aku ketahui jika Paman Parajigading itu juga mengajarkan Aji Pang menguasai ajian itu. Bagaimana menyebabkan? Padahal sebenarnya kami merasa kebingungan. Waktu yang Paman berikan kepada kami telah habis. Seharusnya padepokan justru baru sekarang kami menemukan titik terang kedua-duanya. Kedua-duanya? Atas apa saja? Atas Trinetra yang ketiga. Dan atas Kala Cakradara kami yang kelima. Mungkin akan kami temukan di Nusa Kambangan. Kalian berdua telah bertemu dengan Panji Saprang? Nah, betul Kameswara. Padaku, bagaimana ia berdangkar rautan? Siapa, Paman? Ken Arok itu? Ken Arok telah itu, bahkan oleh ajian yang aneh. Condo Birowo membuatnya kebingungan dan serba salah. Sekarang ceritakan, di mana kalian bertemu dengan Panji Saprang? Baru tadi pagi, Paman. Tadi pagi? Benar. Kami bertemu pula dengan Bibi Pinaka. Pinaka Swasti Ratu? Bagaimana ia juga bisa berada di sini? Katakan di mana? Di hutan Mentahok, Paman. Dengan singkat dan jelas, Pan menceritakan pengalamannya seolah tidak ada sebuah kata pun dari cerita itu yang tercecer dari gendang telinganya. Dan dirasakannya sangat berat. Dan tinggalkan Pinaka saat ia bertempur dengan Panji Saprang.
Benar, Paman. Bibi Pinaka memerintahkan kepada kami untuk segera meninggalkannya. Kau lihat, Pak? Iya. Wujudnya dua sosok kerdil mengeroyok Bibi Pinaka. Ia tentu berada dalam bahaya. Tidak, Kameswara. Tidak bagaimana? Aku yakin Pinaka dengan Panji Saprang itu telah terjadi berkali-kali. Repotkan Panji Saprang, Jahmata Durga. Oleh Panji Saprang itu tertolong oleh kemunculan Pinaka. Dengan demikian, Pinaka tentu justru mempunyai sebuah cara untuk menghadapi Condo Pirogo. Ya, dengan demikian, bagaimanapun aku tetap merasa geligas. Kalian berdua pergilah mendahului ke Nusa Kambangan. Sementara aku akan mencoba menelusuri tempat yang Tadi Paman justru menghalangi niat kami untuk melintasi tempat ini. Aku sekedar menguji kesungguhan hatimu. Bagaimana Paman bisa mengetahui kami berada di sini? Sebuah kebetulan. Sejak tadi, ketika matahari belum tenggelam. Paman Bendono itu? Iya. Aku melihat dan ikut menyadap pembicaraan itu. Diceritakan oleh Ki Bendono itu saat itu yang aneh. Arah yang mata tiga hadir di tempat itu. Aku tidak tahu berkeliaran di manakah orang itu. Namun damar tahun, ya aku lihat jejak-jejaknya. Dan hal itu menunjukkan Lusaka yang tadi itu. Perjalananmu, dan berhati-hatilah. Mencoba menemukan Bibi Pinaka? Iya. Paman, aku yakin kalian berdua tidak membutuhkan kuda ini. Jangan buang kuda yang seekor. Berikan kepada salah seorang nelayan di Parangtaritis. Mereka tentu akan merasa senang. Tidak, Paman. Tidak bagaimana? Aku akan menjual dengan harga yang lebih tinggi. Terserah kau, Badrawati. Nah, kita berpisah. Sekali ya, Paman. Siapa yang mengira Paman Kameswara? Lalu, ya. Kalau begitu, kau perlu membuktikan. Kemana, Paman? Ya, kau perlu mengelilingi jagat raya ini. Kau sampai tua dan buyutan dan bahkan kemudian mati. Sejari jentik luas dari dunia ini baru kau tempuh. Dunia ini sangat luas, Badrawati. Kau lihatlah, lautan yang gemuruh itu. Kau bisa mengukur seberapa jembatan. Kerjaan saja, Paman. Mari, Paman. Ayo. Kalian. Dan ini adikku Badrawati. Kami ingin numpang bertanya. Dari mana? Kami dari Wedi Kisanak, Baran. Oh iya. Apakah yang akan kau tanyakan kepadaku? Kedua kapal layar itu akan berlayar kemanakah nantinya Kisanak? Ke barat. Oh, ke barat. Benar Kisanak Buntal. Di Cilacap, menumpang kapal itu kan? Oh. Paman mau kuda. Kalian akan memberikan... Nah, seandainya kuda kami ini kami berikan kepada Paman, apakah Paman akan merasa senang? Senang sekali, tentu saja senang. Kalau begitu, kuda ini aku berikan kepada Paman. Paman boleh memilikinya, namun disertai dengan tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Kuda ini membutuhkan Paman harus menyediakan rumput untuknya. Oh, tentu. Hal itu aku mengerti. Terima kasih. Terima kasih. Buntal merasa gembira sekali. Sudah lama lelaki itu mengidamkan memiliki seekor kuda. Siapa menyangka tanpa ada hujan tiba dapti dan memberikan seekor kuda kepadanya. Kuda itu kuda putih yang tegar. Kameswara tidak melawan. Ia menurut saja ketika beberapa orang itu mendorongnya dengan kasar, menggiringnya menuju ke sebuah pendopo sederhana. Oncor segera dinyalakan menjadikan sekitar pendopo itu menjadi terang benderang. Seorang lelaki tua yang masih berbadan gempal telah diberitahu. Lelaki berbadan gempal itu memandang Kameswara dengan tatapan mata tak berkedip. Ini benar-benar sebuah kesalahpahaman. Mereka menggiringku ke sebuah pendopo kecil karena mengira aku telah melakukan tindak perbuatan yang merugikan mereka. Ada apa sebenarnya? Dia orangnya benar Ki Bugam. Masih muda dan tampan lagi. Siapa mengira perbuatannya bejat? Siapa namamu, anak muda? Namaku Kameswara Kisanak.
Aku berasal dari kaki Gunung Raung di wilayah Bumi Belambangan. Mengapa Kisanak menangkapku? Apa kesalahan yang telah aku lakukan? Jangan berpura-pura. Berpura-pura apa? Aku tidak sedang berpura-pura. Apa kesalahanku? Jangan membuatku jengkel. Jangan berpura-pura. Gila. Aku tidak sedang berpura-pura. Kawan-kawan, kita akan melaksanakan kesepakatan yang telah kita perbuat. Yaitu, jika orang yang telah merusak desa kita tertangkap, kita akan membakarnya hidup-hidup. Siapkan perapian. Siapkan kayu bakar. Ayo, kita siapkan perapian. Siapkan kayu bakar. Ayo, kita siapkan minyaknya. Ayo. Juga minyak. Kita sulut bersama-sama. Perbuatan mereka lebih gila lagi. Mereka bermaksud menjatuhkan hukuman kepadaku dengan membakarku. Ayo, mengakulah. Tidak ada gunanya kau mengingkari diri dan berpura-pura. Kami telah berketetapan hati untuk membakarmu. Kisanak, aku sungguh menjadi bingung. Aku tidak mengerti. Apa kesalahanku? Gila. Jadi kau masih mau berpura-pura tidak mau mengaku? Mengaku apa? Katakan dulu kepadaku perbuatan mana yang aku lakukan. Bawat, bagaimana Paman Bugang? Apakah kau tidak merasa salah menangkap orang? Tidak, Paman Bugang. Orang inilah pelakunya. Ia datang di saat yang tepat, yaitu hari ini. Apalagi? Oh, jadi aku kau tangkap hanya karena kebetulan hari ini aku lewat desa ini? Bagaimana kalau ada orang lain lagi yang lewat? Orang lain itu apakah akan mendapatkan perlakuan seperti yang aku alami ini? Kisanak, bersikaplah masuk akal. Kalau aku bersalah, sebutlah apa kesalahan yang aku perbuat. Aku berhak menyangkalnya kalau aku tidak merasa melakukan perbuatan itu. Negeri ini mempunyai tatanan. Kalian tidak boleh main hakim seenak kalian sendiri. Benarkah kau tidak merasa melakukan pemerkosaan pada salah seorang gadis kami sebulan yang lalu, anak muda? Pemerkosaan? Kau telah melakukan perbuatan biadab. Kau telah melakukan pemerkosaan kepada seorang gadis di desa ini. Setan kau. Perbuatanmu adalah perbuatan binatang. Tunggu. Dan dengar Kisanak semuanya. Kalian rupanya telah salah menangkap orang. Aku bukan orang yang kau maksud. Aku bahkan baru kali ini lewat di tempat ini. Aku sedang dalam perjalanan menuju ke hutan Mentau. Aku sama sekali tidak tahu menau dengan tuduhan kalian. Nah, dengar. Dia menyebut hutan Mentau. Orang ini menyebut hutan Mentau. Jelas orang ini yang kita cari. Kita bakar saja dia. Bakar saja. Tunggu. Kalian salah menangkap orang. Bukan akulah pelakunya. Kalau memang benar sebulan yang lalu telah terjadi pemerkosaan di tempat ini, mengapa gadis itu tidak dipanggil untuk mengenali aku? Apakah aku orang yang memperkosanya? Bawat, bagaimana Paman? Panggil Denok ke sini. Untuk apa Paman? Panggil Denok, bawa dia kemari. Denok yang bisa menentukan apakah benar orang ini yang telah berbuat tidak senonoh kepadanya. Untuk apa? Untuk apa Paman? Sudah jelas orang ini yang melakukannya. Perhatikan rambut orang itu, Bawat. Rambut orang itu hitam, sedang orang yang memperkosa itu berambut putih. Ayo, panggil si Denok. Hanya Denok yang bisa memastikan benar orang ini atau bukan yang melakukan. Cepat! Baik Paman. Pemuda yang bernama Bawat itu kemudian bergegas berjalan meninggalkan pendopo. Dua orang pemuda seusia Bawat bergegas menemaninya. Pendopo itu kemudian menjadi hening dalam menunggu Bawat menjemput seorang gadis yang nampaknya menjadi korban pemerkosaan sekitar sebulan yang lalu. Kameswara menebarkan pandangan matanya ke sekeliling. Beberapa orang masih tetap mengacungkan senjata kepadanya. Oh, padukuan ini, entah apa namanya, aku tidak tahu. Yang jelas penduduknya tidak begitu menikmati hidup. Hal itu terlihat dari rumah-rumah lumbia yang sederhana. Tak terlihat penduduk yang berada. Tak ada yang memiliki kuda. Padahal aku lihat tanah di sekitar tempat ini subur. Ada beberapa kemungkinan dengan keadaan ini. Mungkin penduduknya yang pemalas, atau mungkin karena tidak ada orang yang mampu membangkitkan minat dan gairah mereka untuk memacu diri. Nah, itu dia. Pemuda yang bernama Bawat itu telah kembali dengan membawa seorang gadis. Gadis itu tentu yang telah mengalami nasib buruk itu. Denok. Ada apa, Paman?
Lihat orang itu. Kenapa? Baik, perhatikan wajah orang itu dan kemudian kenali. Apakah benar orang itu yang telah berbuat jahat kepadamu? Orang ini? Perhatikan. Orang ini baru saja kami tangkap dan kami mencurigainya. Diakah lelaki yang telah memperkosamu? Orang ini... Benarkah orang ini yang memperkosamu? Jawablah, Denok. Orang inikah yang memperkosamu? Bagaimana, Denok? Benar, Paman. Gila. Nah, apa lagi? Denok telah menyebut orang ini yang memperkosanya. Artinya orang ini memang benar telah memperkosa Denok. Kita perlu menghukumnya. Siapkan perhatian itu. Kita bakar orang ke barat ini. Tunggu. Apa? Kau mau bicara apa? Aku tidak tahu ada permainan apa sebenarnya di balik semua ini. Akan tetapi, aku harus mengatakan dengan tegas kepada kalian semuanya bahwa aku bukan orang yang memperkosa gadis itu. Aku tidak tahu apa-apa. Aku baru saja datang dan lewat. Aku tidak tahu apa-apa. Kau tidak bisa ingkar lagi di sana. Denok sudah menunjuk hidungmu, maka kau harus menerima akibatnya. Apa yang akan kalian lakukan kepadaku? Teman-teman, dia bertanya, apa yang akan kita lakukan kepadanya? Apa yang akan kita lakukan, teman-teman? Bakar! Kita bakar dia! Kita bakar tubuhnya! Bakar rumah! Orang-orang ini nampaknya sudah tidak bisa diajak bicara. Di samping itu mereka juga sudah tidak bisa berpikir waras lagi. Pasti ada sesuatu di balik sikap gadis yang bernama Denok itu. Aku harus mengorek keterangan dari mulutnya. Mengapa ia memfitnahku? Dan di samping itu, penduduk yang liar ini memang perlu mendapatkan pelajaran. Baik, akan aku ikuti permainan mereka. Akan aku turuti keinginan mereka. Dan kemudian mereka akan aku benturkan pada kenyataan yang tidak terduga-duga. Kameswara akhirnya diam. Beberapa pemuda yang terbawa oleh kemarahannya kemudian segera menyiapkan perapian. Beberapa pikul kayu bakar mereka tumpuk di halaman. Minyak jarak dan minyak lemak mereka siramkan. Dan salah sebuah obor mereka lemparkan. Api pun kemudian menyala. Kameswara tidak melawan ketika salah seorang mendorongnya. Ada apa di balik permainan ini? Aku lihat gadis yang bernama Denok itu sekarang mendekap kuat. Tentu saja di dalam hatinya sedang terjadi pergolakan. Mungkin ia menyesal mengapa harus memfitnah orang lain. Tunggu! Aku tidak yakin orang ini yang melakukan perbuatan itu. Tunggu apa lagi? Denok telah menunjuk batang hidungnya. Ya, orang itu yang telah memperkosanya. Iya, betul itu. Denok, bawa kemari dia. Bawa kemari. Sebelum orang ini dibakar, aku ingin menanyainya. Denok, jawab dengan kejujuran. Orang itu yang memperkosamu. Benar, Paman Gugam. Kau yakin? Yakin, Paman. Lihat rambut orang ini. Rambut orang ini berwarna hitam, bukan putih. Bukankah kau mengatakan orang yang memperkosamu berambut putih? Orang ini berambut hitam. Bagaimana kau bisa mengatakan dia pelakunya? Ingat-ingat wajahnya, Denok. Benar. Benar orang ini yang memperkosa aku. Lalu bagaimana dengan rambut? Aku bingung. Kau dalam keadaan bingung. Bagaimana kau bisa mengatakan ia yang memperkosamu? Sudah cukup jelas, Paman Gugam. Denok sudah menunjuk orang ini sebagai pelakunya. Mau apa lagi? Kalau ternyata kau salah menghukum orang, maka kau menanggung dosa yang berat tiada terkira. Dan terutama kau, Denok. Kalau kau menyebabkan orang tak bersalah harus menderita karena tuduhan yang ngawur, dosamu tumpuk untung. Paman bukan. Aku hargai sikap paman yang mampu berpikir jernih. Namun baiklah, aku akan penuhi keinginan para penduduk yang nampaknya sangat tersinggung. Salah seorang gadisnya diperkosa orang. Aku tidak keberatan dibakar. Sadar dengan apa yang kau ucapkan itu, anak muda. Aku sadar, Paman Buka. Karena aku percaya
Betara Agni Dewa Api pasti akan melindungi aku. Paman dan kalian semuanya tentu pernah mendengar kisah tentang Dewi Sinta yang dibakar untuk membuktikan kesuciannya. Dewi Sinta tidak terbakar karena ia tidak melakukan kekeliruan. Demikian juga dengan aku. Aku yakin aku pun tidak akan terbakar karena aku tidak melakukan suatu kesalahan. Nah, minggir, biar aku masuki api itu. Semua yang berada di halaman pendopo padukuhan kecil itu terpana menyaksikan apa yang dilakukan Kameswara. Mereka tidak berbicara apapun. Sedemikian terpesonanya mereka hingga mulut mereka sampai terbuka. Bahkan Ki Bugang pun tak sempat mencegah Kameswara memasuki kobaran api. Oh gila, orang itu tidak terbakar. Wah, lihat aku, orang itu benar-benar tidak terbakar. Dia tidak terbakar, pakaiannya pun tidak. Bagaimana? Berarti orang itu benar-benar tidak bersalah. Tidak salah lihat aku, orang itu benar-benar tidak terbakar. Iya, dia tidak terbakar, pakaiannya pun tidak. Bagaimana ini? Wah, berarti orang ini tidak bersalah. Nah, kalian semuanya lihatlah. Lihat ini, ternyata aku tidak terbakar. Api tidak mau membakar orang yang tidak bersalah. Sekarang sebaliknya, aku tantang kalian semuanya untuk memasuki kobaran api. Kau Kisanak Bawat, masuklah ke dalam kobaran api. Dan kau Nyi Denok Semalang, kau telah memfitnah. Masuklah kau ke dalam kobaran api ini. Ayo Kisanak Bawat, sekarang giliranmu. Tidak, jangan. Api itu tidak membakarku. Maka tentunya api itu pun tidak akan membakarmu kalau kau benar-benar tidak bersalah. Jangan, aku tidak mau. Tidak apa-apa Kisanak Bawat. Api itu tidak panas. Aku tidak mau. Akan tetapi kau tidak bersalah, bukan? Api tidak akan membakar orang yang tidak bersalah. Mengapa kau harus takut Kisanak? Ayo, sekarang dilihat. Jangan. Pengecut. Ternyata hatimu sekecil menir Kisanak Bawat. Ayo yang lain. Mereka yang tadi mendorong-dorongku untuk masuk ke dalam kobaran api. Mana dia? Aku tantang kau untuk masuk ke dalam kobaran api itu kalau berani. Ayo, mana dia? Jangan. Aku tidak berani. Ayo, mengapa kalian menjadi ketakutan? Yang tadi berteriak paling garang, ayo. Mengapa kau tidak berani mencoba panasnya api itu? Kalian bermaksud mencelakakan orang lain dengan membakarnya. Tetapi mengapa kalian tidak berani mencoba seperti apa panasnya api itu? Mengapa dia? Kau. Jangan. Aku ternyata tidak terbakar oleh panasnya api itu. Itu berarti aku tidak bersalah. Aku bukan orang yang memperkosamu. Nah, sekarang aku ingin kau masuk ke dalam api itu. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Tidak. Aku tidak mau. Mengapa? Aku tidak mau. Api itu panas. Jika kau tidak bersalah, api itu tidak akan membakarmu. Kau akan terbakar kalau kau bersalah. Aku tidak mau. Kalau kau tidak mau, berarti kau sebenarnya bersalah. Akuilah kesalahanmu itu, Nyi. Nah, sekarang jawablah. Mengapa kau memfitnahku? Kakang Bawat yang memaksaku. Jawaban Nyai Denok itu ternyata cukup mengejutkan. Ki Bugang yang semula nyaris beku, merasa terusik dan melangkah mendekati Bawat. Kameswara justru dia memperhatikan perkembangan apa yang akan terjadi. Ki Bugang mencengkram dada Bawat, matanya memandang dengan bengis. Mengapa kau lakukan itu, Bawat? Mengapa kau lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Kau berlamu sudah ketahuan. Kau masih bermaksud selat. Kau bermaksud ingkang, kau nyaris saja mencelakakan orang yang tidak bersalah. Mengapa kau lakukan itu? Jawab, Bawat. Jawab. Dia pemerkosanya. Masih saja kau menuduh pemuda itu yang memperkosa Denok. Aku merasakan ada yang tidak beres. Dan ternyata benar, katakan kepadaku, Bawat.
Permainan apa sebenarnya yang sedang kau perankan? Mengapa kau memojokkan Denok agar menduduki sana ini yang memperkosanya? Kalau kau tidak mau menjawab dengan maka akan aku seret kau ke dalam api yang masih menyala itu. Jangan. Kalau kau tidak mau, maka jawablah. Jawab. Maaf Paman Bukan, izinkan aku berbicara. Bagaimana Kisana? Sebenarnya lah, aku tidak mempunyai urusan apapun dengan persoalan yang ada di sini. Karena aku sudah membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Apakah aku sudah diizinkan untuk pergi meninggalkan tempat ini? Tetapi bagaimana dengan kami? Loh, apa urusannya dengan aku? Kami telah berbuat kasar kepadamu Kisana. Terutama apa yang telah dilakukan warga kami yang bernama Bawat ini. Bagiku, persoalannya telah selesai. Aku bisa menganggap persoalan yang terjadi di sini tidak pernah ada. Kalau begitu, maafkanlah kami. Kemarahan penduduk desa ini telah menyebabkan kami salah tuduh. Barangkali hal itu akan menjadi sebuah pelajaran yang paling berharga. Agar Kisanak semuanya lebih berhati-hati dalam bersikap dan berbuat. Nah, izinkanlah aku meninggalkan tempat ini. Sekali lagi, maafkanlah kekeliruan yang telah diperbuat oleh penduduk kami, Kisanak. Diiringi oleh tatapan mata yang aneh dari segenap para penduduk, Kameswara melangkah menuju ke arah kudanya yang diikat pada pohon jambe. Kameswara kemudian meloncat, dan sejenak kemudian derapnya telah membelah malam. Dan semua perhatian kemudian tertuju kepada Ki Bugang yang masih marah. Dengan pandangan mata yang tajam mengiris, ia menatap langsung ke wajah Bawat yang menunduk. Kau harus menjelaskan apa yang telah kau perbuat, Bawat. Ayo, kau ceritakan. Aku mengaku salah. Kau mengaku salah? Aku memang telah memaksa Nyi Denok. Memaksa bagaimana? Tadi, ketika aku menjemputnya, aku memaksa Nyi Denok untuk mengaku orang itulah yang telah memperkosanya. Mengapa? Mengapa kau lakukan hal itu? Karena aku sudah yakin. Sudah yakin apa? Ya karena aku sudah yakin orang ini. Kau tidak melihat bahwa rambut orang itu berwarna hitam? Aku mengaku salah, Ki Bugang. Untung orang itu dikasihi para dewa, sehingga bara api tidak menjamahnya. Jika orang itu terbakar dan mati karena ulahmu, maka dosamu sundul lagi, dan kau tidak akan dimaafkan. Kau tidak sadar hal itu, Bawat? Aku sadar sekarang. Bubar. Semuanya bubar sekarang. Bubar. Tak perlu lagi ada baris pendem. Apa yang dialami Denok itu musibah. Tak perlu dendam-dendaman. Orang gila berambut putih itu telah memperbodoh kita semuanya. Ia mengumbar ancaman agar datang lagi. Padahal tidak. Ia tidak akan datang kemari. Dan bagaimana dengan kita di sini? Kita semuanya sibuk menyiapkan penyambutan untuknya. Bodoh sekali, bodoh. Ayo bubar, bubar. Sang waktu telah bergerak lebih menusuk. Orang-orang yang semula berada di pendopo itu pun kemudian bubar dan kembali ke rumah masing-masing. Denok diantarkan oleh salah seorang penduduk kembali ke rumahnya. Tak seorang pun yang tahu kegelapan malam. Nampak seseorang berjalan mengendap-endap mendekati rumah Nyai Pangkin. Nyai Pangkin adalah seorang janda, dan Denok adalah anak gadis satu-satunya. Bagaimana, Duk? Aku ingin minum, Ibu. Orang yang memperkosamu itu diapakan? Jadi dibakar, seperti yang dikehendaki Bawat dan teman-temannya? Ya, Ibu. Oh, dibakar? Ya. Lalu, tetapi orang itu bukan orang yang memperkosaku, Ibu. Orang yang berbuat jahat itu mempunyai ciri-ciri yang tidak mungkin aku lupakan. Rambutnya putih bersih. Ia masih muda, akan tetapi
rambutnya telah memutih semuanya. Jadi mereka telah menghukum mati orang yang tidak bersalah. Ya, tetapi mengapa? Ada sebuah keajaiban yang terjadi. Keajaiban bagaimana? Orang itu tidak terbakar. Api yang menyala membara dan mangah-mangah tidak membakar tubuhnya. Benarkah itu, Nduk? Benar, Ibu. Bagaimana bisa terjadi keajaiban seperti itu? Aku tidak tahu. Yang jelas, orang itu tidak bersalah. Dan karena itu, api tidak mau membakar orang yang tidak melakukan kesalahan. Nah, itulah. Lagi pula aku tidak sependapat dengan mereka. Kepada orang yang telah memperkosamu itu, aku menyiapkan maaf, Deno. Juga persoalan ini lebih baik berakhir, untuk kemudian tidak perlu dipikirkan lagi. Kau tidak usah teringat terus pada peristiwa itu ya, Nduk, ya. Ya, aku ingin minum, Ibu. Aku ambilkannya. Nuwun. Siapa lagi itu, Nduk? Tidak tahu, Ibu. Siapa? Aku, Nyai. Izinkanlah aku untuk berbicara. Ada hal penting yang ingin aku tanyakan. Iya, tetapi kau siapa? Namaku Kameswara, Nyai. Kameswara itu siapa, Dok? Orang yang dibakar tadi, Ibu. Sebentar. Aku akan membukakan pintunya. Mohon maaf, Nyai. Aku ada keperluan dengan anak gadismu. Aku ingin menanyakan sesuatu. Aku berharap Nyai tidak keberatan. Denok menjadi pucat bias. Denok yang merasa telah melakukan kesalahan itu hanya bisa menundukkan wajah. Kameswara kemudian duduk di atas sebuah dingklek kayu. Nyai Pangkin kemudian bergegas duduk mendampingi anaknya. Nyai. Tadi aku nyaris mendapatkan perlakuan yang buruk di pendopo. Meskipun aku bisa meyakinkan para penduduk bahwa aku tidak bersalah, akan tetapi tetap saja aku merasa penasaran, ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Boleh aku bertanya sesuatu kepada anakmu? Silakan, anak muda. Nyi Denok, tidakkah kau ingin menceritakan sesuatu kepadaku? Loh, kok malah menangis? Jangan menangis, Denok. Kau salah apa? Dia harus menangis. Mungkin karena anak gadis Nyai merasa bersalah kepadaku, sehingga menangis. Denok, kau bersalah apa kepadamu, anak muda? Aku tidak melakukan perbuatan terkutuk itu kepadanya. Aku tidak memperkosanya. Akan tetapi ia telah memfitnahku di pendopo. Jagat Dewa Batara. Tetapi percayalah, Nyai, bahwa atau mendendam kepada anakmu. Aku datang sekarang hanyalah untuk mendapatkan keterangan. Aku ingin anak gadis Nyai menceritakan apa yang telah dialaminya. Tuhan. Bagaimana, Nyai? Aku telah bersalah kepada Tuhan. Maafkan aku, Tuhan. Aku telah memaafkan kesalahanmu, Nyai. Namun sebagai imbalannya, aku berharap kau tidak keberatan untuk bercerita kepadaku. Bahwa ada seorang bertingkah laku buruk, itu sangat menarik perhatianku. Nyai Pangkin mempusai rambut anak gadisnya yang malang. Kameswara melihat air mata gadis itu menitik, bagaikan butiran-butiran permata yang gemerlapan tertimpa cahaya lampu ublik. Melihat gadis itu menangis, Kameswara tiba-tiba teringat pada adik perempuannya, Woro Palupi. Kameswara menghela napas resah. Gadis itu menangis, mengingatkan kepadaku, kepada Wara Palupi adikku. Bagaimana keadaan Wara Palupi? Anaknya tentu telah lahir.
Telah lama sekali aku tidak bertemu dengan Warapalupi dan juga ibuku. Mengapa tiba-tiba pikiranku menyimpang tidak karuan seperti ini? Sudah, Lando. Kisanak ini telah memaafkan kesalahanmu. Sekarang penuhilah keinginannya. Kisanak ini hanya ingin kau bercerita. Apa yang terjadi? Berceritalah, Denok. Kakakku. Bagaimana? Aku ingin melupakan kejadian itu, Ibu. Aku tidak ingin mengenangnya lagi. Nyi, aku bisa mengerti perasaanmu. Rupanya kejadian yang telah menimpamu itu menjadi sebuah mimpi buruk bagimu. Namun Denok harus ingat, baru saja kau nyaris mencelakakan aku, sehingga aku berhak menuntut kau menceritakan peristiwa itu. Bagaimanapun juga, agar aku tidak disalahkan orang, dituduh memperkosa adalah merupakan sebuah kenyataan yang pahit. Apalagi aku tidak pernah melakukan hal itu. Siapa? Ibukah itu? Bukalah pintunya. Bukan ibu. Siapa itu? Bukalah pintunya. Aku membawa pesan ibumu untukmu. Kau siapa? Aku seperti tidak mengenalmu. Kau bukan penduduk padukuhan ini. Iya, betul. Dan kita memang belum saling mengenal. Namaku Pamegatsi. Kau siapa? Namaku Denok. Benarkah kau membawa pesan ibuku? Iya. Ibu ikut membantu orang yang sedang kesusahan itu. Lalu? Ibumu mungkin pulang nanti tengah malam. Atau bahkan besok pagi. Masih banyak pekerjaan yang membutuhkan tangan ibumu. Baik, terima kasih. Kisanak telah sudi datang memberitahukan hal itu. Kalau begitu, aku tidak akan terlampau menunggu ibu pulang. Kau hanya sendirian di rumah ini? Iya. Ibumu berpesan agar aku menemanimu. Tidak perlu. Aku tidak usah ditemani. Aku sudah terbiasa sendirian di rumah jika ibuku pergi. Pulanglah Kisanak. Tinggalkan aku. Tidak. Di samping karena aku memenuhi pesan ibumu, juga karena aku mempunyai alasan lain. Alasan lain apa? Kau seorang gadis. Dan aku seorang lelaki. Sebagai layaknya dua orang manusia yang berbeda jenis, tentu banyak hal yang bisa kita bicarakan hanya berdua. Tidak segera dibicarakan. Akan tetapi, mungkin juga sesuatu untuk dilakukan. Apa maksudmu? Udara malam ini dingin sekali. Di luar kabut turun dengan tebalnya. Mataku sampai mengalami kesulitan untuk memandang beberapa depa ke depan. Kabut yang turun itu membawa udara yang dingin sampai ke tulang. Kita bisa menghangatkannya. Tidak perlu. Aku sudah terbiasa. Belum. Kau belum terbiasa. Karena aku tahu kau belum pernah melakukan. Ayo, kita masuk ke dalam bilik. Tidak, jangan. Ayolah, aku akan membawamu terbang tinggi. Di langit yang tinggi dengan bintang-bintang yang gemerlapan indah sekali. Tidak, aku tidak mau. Aku takut. Kau seorang wanita. Wanita diciptakan tidak untuk melawan lelaki. Tenagamu terlampau lemah, Deno. Aku akan berteriak. Aku tidak keberatan kau berteriak. Kalau kau ingin berteriak, berteriaklah. Tempat ini sepi. Dan tidak akan ada orang yang mendengar teriakannya. Rumahmu terpencil jauh dari rumah-rumah yang lain. Bahkan mungkin teriakanmu akan dikira teriakan kuntilanak. Tolonglah Kisanak. Jangan ganggu aku. Aku tidak mau. Namamu Denok bukan? Pergilah Kisanak. Tolong, pergilah. Jangan kau ganggu aku. Pergilah. Jawablah. Namamu Denok bukan? Iya, namaku Denok. Ingat-ingatlah. Dan kenanglah namaku dengan baik. Namaku Pamegatsi. Siapa namaku? Coba sebutlah. Siapa namaku, Denok? Pamegatsi. Ya, itulah namaku. Jika kau bermaksud menemukan apa makna yang terkandung dalam nama itu, mungkin lain kali saja kau menanyakan kepada orang lain. Aku akan menanyakan arti nama itu kepada ibuku. Sekarang, pergilah. Tidak. Tenanglah. Aku tidak akan menyakitimu. Buang rasa takutmu. Buang rasa takutmu. Aku tidak apa-apa. Tetapi, aku tidak ingin Kisanak berada di sini. Nanti aku tentu akan pergi. Boleh aku memegang tanganmu, Deno? Jangan. Aku hanya sekedar ingin memegang tanganmu. Untuk apa? Hanya ingin memegang. Sesudah itu, Kisanak akan pulang meninggalkan aku. Ya, aku berjanji. Izinkan aku menyentuh.
Dan setelah itu, aku akan pergi. Aku cukup puas jika sudah memegang jemarimu yang lentik itu. Biarlah aku memegangnya. Aku... Tanganmu lembut. Apakah kau tidak pernah turun ke sawah? Tidak. Pantas. Tanganmu lembut dan lentik. Aku merasa bahagia mendapat kehormatan untuk menyentuh tanganmu, Deno. Kau tidak hanya memiliki tangan yang lembut, akan tetapi kau juga memiliki kulit yang bersih. Apakah kau juga sering mandi air kembang? Tidak. Tetapi kulitmu bersih dan lembut sekali. Bagaimana kau merawat kulitmu hingga bisa seperti ini, Deno? Aku tidak melakukan apapun. Rambutmu juga panjang dan bagus. Hitam legam. Kau cantik. Kau tentu sering keramas. Ya, mungkin keramas dengan air lerak yang dicampur dengan abu merang yang dibakar, membuat rambutnya menjadi legam. Aku ingin menyentuhkan jemari tanganku ini ke pipimu. Boleh kan? Jangan. Jangan menolak, Deno. Aku akan menyentuh pipimu. Wajahmu lembut sekali. Wajahmu lembut. Kau cantik. Maukah kau menjadi milikku, Deno? Maukah, Deno? Maukah kau menjadi milikku? Aku takut. Jangan. Jangan takut. Aku akan membuktikan kau akan menjadi milikku. Ayo, jatuhkan tubuhmu ke dalam pelukanku. Aku akan memelukmu. Ayo. Jangan. Jangan. Kau tidak ingin berteriak? Lepaskan aku. Lepaskan. Oh, terlambat, Deno. Terlambat. Kau telah berada di dalam pelukanku. Kita tidak mungkin berhenti hanya sampai di sini. Kita harus sampai di seberang. Jangan. Jangan kau lawan keinginan dan gairah yang sudah timbul di dalam hatimu sendiri, Deno. Jangan kau lawan. Kau mempunyai perasaan yang sama dengan perasaanku. Ayo, Deno. Ikuti terus kemana perasaanmu. Aku takut. Iya. Aku tidak pernah melakukan. Bagus. Jangan. Bagus. Kau mulai mengerti apa yang aku maksud. Ikuti saja kemana gerak perasaanmu itu. Ikuti terus. Ayo, ikuti saja, Deno. Jangan. Kita harus sampai di seberang. Kita berenang sampai di seberang. Aku akan menuntunmu. Aku akan membawamu ke tujuan yang masih jauh di sana. Tetapi yakinlah, kita pasti akan sampai. Peluk aku dengan erat, Deno. Ingat-ingatlah namaku. Namaku Pamegatsi. Aku akan pergi. Jangan. Kau menginginkan aku tinggal? Kau harus bertanggung jawab. Tanggung jawab? Tanggung jawab apa itu? Bukankah kita sama-sama senang? Sama-sama menikmatinya, Deno. Wajar kalau mungkin kau menginginkan lagi apa yang baru saja kita lakukan. Kalau kau merindukan aku, sebut saja namaku. Namaku Pamegatsi. Selamat tinggal, Deno. Oh, jangan. Kau jangan pergi. Kau harus bertanggung jawab. Lucu kau ini, Deno. Tadi kau mengusirku untuk pergi. Tetapi sekarang kau justru menghibah-hibah agar aku tidak pergi. Kau harus bertemu dengan ibuku. Untuk apa? Ibumu sudah tua. Aku tidak mempunyai selera dengan perempuan tua. Yang aku senangi adalah gadis yang masih suci. Gadis yang masih perawan. Seperti kau. Aku sudah membuktikan bahwa kau benar-benar masih perawan. Aku merasa terhormat karena kau telah menyerahkan kesucianmu itu padaku. Percayalah, Den, aku sangat bangga kepadamu. Aku tidak akan melupakan apa yang kita lakukan hari ini sampai saatnya nanti aku mati. Aku tidak akan melupakan, Deno. Nah,
Selamat tinggal. Sebut saja namaku. Jika tiba-tiba kau merindukan aku. Siapa tahu di dalam tidurmu, aku akan hadir di dalam mimpimu. Selamat tinggal, Beno. Jangan pergi. Jangan pergi. Oh, bagaimana ini? Bagaimana ini? Kenapa bisa begini? Sedang bermimpikah aku? Tidak, aku tidak sedang bermimpi. Bagaimana ini? Mengapa aku mengalami kejadian memalukan seperti ini? Aku tidak kenal orang itu dan ia menjamahku begitu saja. Bagaimana? Ibu! Ibu! Itulah yang aku alami. Aku tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Aku tidak habis mengerti. Mengapa aku tidak melawan? Mengapa aku berlarut oleh ajakan orang itu? Itulah yang aku alami. Orang itu berambut putih? Iya, rambutnya sudah putih semuanya. Bagaimana dengan umurnya? Apakah ia sudah tua? Tidak, ia masih muda. Namun, rambutnya memang sudah putih semuanya. Pamungkat Si. Pamungkat berarti cerai. Si berarti katresna. Pamungkat Si berarti menceraikan cinta. Bukankah demikian arti kata pamungkat Si itu, Nyai? Benar, anak muda. Nama orang itu sesuai benar dengan apa yang diperbuatnya. Masih adakah kelanjutannya kisahmu itu, Mirenok? Kalau masih ada kelanjutannya, lanjutkanlah. Aku akan menyimak kisahmu. Kelak dengan keterangan yang kau berikan itu, aku akan membantu mencari lelaki yang telah berbuat kurang ajar kepadamu itu. Aku akan menyeretnya ke depan kakimu. Lanjutkan ceritamu itu, Mbok. Aku benar-benar panik. Kau tidak berteriak minta tolong pada saat itu? Ya, aku berteriak sejadi-jadinya. Ada apa, Denok? Apa yang telah terjadi padamu? Tolong! Denok, katakan, ada apa?